Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian dalam bentuk sharing ayat berkesan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih karena keluarga kami diberi kesempatan untuk men-sharingkan ayat berkesan dari bacaan hari ini. Kami keluarga Sabinus Katu dan Ibu Sekundina Lonabea dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari Sabtu 30 Oktober 2021. Bacaan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 11. Kami mengajak saudara-saudari untuk ikut merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu dan untuk berbagi tentang sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan dan memetik pesan dari sabda-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut karangan Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat
di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu. Setelah itu, istri saya. Ayat yang berkesan dan menyentuh bagi saya adalah ayat 11 yang berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Suatu kali paroki kami mengadakan festival paduan suara antar lingkungan. Pada saat itu, saya menganggap diri saya paling mampu untuk melatih paduan suara di lingkungan kami. Tetapi ketua lingkungan justru memilih orang lain untuk melatihnya. Keputusan ini tentu tidak dapat saya terima. Saya kecewa, dalam hati saya memberontak, kok bisa? Untunglah rasa kecewa saya tidak berlangsung lama dan saya menerima keputusan tersebut. Pengalaman sebaliknya justru terjadi pada 2 bulan lalu. Saya ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk lomba dalam rangka Pesparani Kota Pematang Siantar. Saya menerima tugas itu dengan senang hati. Ayat ini mendorong saya bahwa saya tidak perlu menganggap diri mampu atau menonjolkan diri dalam hidup ini. Apapun yang saya miliki, biarlah orang lain yang menilai diri saya mampu atau tidak mampu. Ayat berkesan yang saya pilih ini mengingatkan saya agar dalam hidup ini jangan meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Mari senantiasa merendahkan diri dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 8 yang berbunyi, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu, saya bergabung dalam komunitas Kerahiman Ilahi Paroki. Tujuan utama saya masuk menjadi anggota kelompok Kerahiman Ilahi adalah untuk meningkatkan hidup doa pribadi. Di antara semua anggota yang ada, saya tidak pernah merasa bahwa saya punya nilai lebih atau kemampuan khusus yang dapat saya banggakan dibandingkan dengan teman-teman lain yang menurut saya mereka punya banyak kemampuan dan banyak pengalaman. Dalam perjalanan waktu, saya dipercayakan teman-teman untuk menjadi sekretaris komunitas. Awal menerima tugas ini, saya merasa bingung karena saya tidak punya pengalaman atau pengetahuan seputar tugas seorang sekretaris
saya katakan, saya akan mencoba dan saya sungguh-sungguh berjuang untuk melaksanakan tugas ini. Ayat ini mendorong saya agar jangan menganggap diri mampu, jangan terlalu ambisius dalam hidup ini. Biarlah orang lain yang menilai saya, agar pada akhirnya saya tidak direndahkan atau dipermalukan. Jangan terlalu ambisius dalam hidup, supaya nanti jangan dipermalukan, tetapi jadilah rendah hati. Demikian kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya dapat kita amalkan dalam hidup, yakni yang pertama, mari senantiasa merendahkan diri dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mari menjauhkan diri dari sikap ambisius, kesombongan, dan jadilah rendah hati. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini, agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini. Mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami agar di dalam hidup ini kami semakin memiliki sikap rendah hati. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera.